Nah, kita akan masuk hari ini mengenai fungsi dengan berbagai sifatnya sampai nanti terakhir fungsi trigonometri. Kalian udah kenal ya sin cos gitu ya, tapi nanti akan saya review karena libur lama di SMA bikin lupa mungkin gitu ya. Dan mungkin ada beberapa pendekatannya yang agak berbeda. Apa itu fungsi? Ini tinggal baca aja. Fungsi adalah aturan yang menghubungkan satu atau beberapa besaran dengan besaran lainnya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Titik didih air bergantung ketinggian tempat. Jadi, ketinggian tempat menentukan titik didih gitu ya. Tentunya temperatur juga itu ya mempengaruhi. Keuntungan sebuah investasi bergantung kepada lamanya investasi tersebut. Meskipun banyak faktor lain gitu ya. Biaya parkir mobil bergantung lamanya waktu parkir. Laju pertambahan bakteri bergantung pada jumlah bakteri saat itu. Kalau di awal bakterinya banyak, ya lajunya pertambahannya juga banyak dan cepat. Kalau tadinya bakterinya cuma satu, ya lambat. Karena dia membelah dulu, lambat. Oke. Jadi intinya di sini ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa sebuah besaran bergantung kepada besaran yang lain. Nah, ini akan kita rumuskan sebagai fungsi. Oh ya, sebuah besaran bergantung ke besaran lain. Besaran lainnya itu bisa lebih dari satu gitu ya. Misalkan itu ada yang namanya BMI. Tahu nggak BMI? Body Mass Index. Itu kan bergantung kepada berat dan tinggi. Kemudian ada rumusnya. Jadi inputnya ada dua. Beratnya berapa, tingginya berapa dihitung. Gitu. Kamu termasuk itu ya? Terlalu yang overweight ya? Iya. Ini ideal nih. Iya, Pak. Infokan gitu aja. Nah, kenapa dibikin fungsi? Supaya lebih mudah gitu ya untuk dianalisis. Dan kalau bisa beberapa hubungan titik didih, keuntungan dan lain-lain tadi perumusannya mirip gitu ya. Nah, oke. Kenapa dibikin fungsi? Jadi bukan dibikin-bikin supaya susah di TPB. Tapi itu juga mungkin betul. Oke. Nah, kita definisikan dulu fungsi. Misalkan D dan Y, ini apa aja simbolnya ya. D dan Y, itu dua himpunan yang nggak kosong. Kalau kosong ya kita nggak cerita apa-apa. Nah, fungsi dari D ke Y adalah aturan memasangkan, memadankan, mengaitkan gitu ya. Aturan mengaitkan setiap elemen di D dengan satu elemen di Y. Gitu ya. Nah, jadi setiap elemen di sini harus dapat pasangannya ke sini satu. Ini dapat pasangannya satu. Ini dapat juga pasangannya, nggak apa-apa bersama. Pokoknya kalau dilihat dari kiri ke kanan, oh pasangan saya satu, gitu ya. Itu. Ini misalkan siapa? Si Elizabeth. Ini si Levina. Pasangannya mah sama aja dia gitu. Nah, boleh gitu ya. Jadi ini yang kanan itu kelompok suami-suami. Nah. Oke. Nah, notasinya seperti ini, udah dikenal di SMA ya. Y sama dengan fungsi fx. X ini adalah elemen di sini. Namanya inputnya. Fx itu aturan ngitungnya dan hasilnya namanya Y. Gitu ya. Oke. Kita lihat dulu. Ini, animasi ini. Apa ini? Lupa saya. Oh, sebentar. Nah, jadi kalau fungsi ini yang sumbu horizontalnya saya gambarkan X-nya, sumbu vertikal Y-nya atau pasangannya setelah dihitung. Nah, ini kalau kita lihat saya jalankan, ini yang di bawah belum kelihatan, kalau udah merah kelihatan. Ini 1X dapatnya 1Y di sini. Jadi satu yang horizontal ini dapat ininya 1 Y-nya.
yang tegaknya, yang negatif ya. Gitu. 1x hanya 1y gitu ya. Nah, kalau kita lihat x yang di sini dengan x yang di sini dapat y-nya sama. Katakan jangan yang di situ lah ya, kurang pas. Nah, yang di sini lah. Ini asal tingginya sama ke sini. Nah, x yang di sini dengan yang di sini dapat y-nya samaan nggak apa-apa. Pokoknya 1x kalau dilihat dari x, oh dapat y gitu ya. Nah, gitu. Ceweknya dapat suami, yang ini ceweknya dapat suami. Suaminya sama ya nggak apa-apa lah, terima aja dengan senang hati gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang ini apa ya? Oke, ini sama aja. Ini buram dulu, nanti yang udah digambar itu jadi merah. Ini 1x, 1y, 1x, 1y. Jadi kalau kita tarik garis tegak, memotong si y-nya atau grafiknya itu sekali gitu ya. Nah, 1x, 1y. Gimana kalau sampai sini? Nah, kita lihat kalau ini jendolnya isi, ini kosong, artinya kalau x-nya di situ, aduh susah pakai kursor. Kalau x-nya di sini, y-nya yang ini, gitu, yang diisi ya. Jadi 1x, ini c di sini, sorry bukan c, x, y-nya 1. Nggak boleh dua ini, nggak boleh isi dua-duanya gitu. Oke ya, jadi fungsi boleh aja putus kayak gini nggak apa-apa gitu. Oke, lagi ilustrasi lagi. Nah, kadang-kadang dibalik. Ada x fungsi y. Kalau x fungsi y, ditentukan y-nya dulu, dihitung x-nya. Jadi saya ngelihatnya gini, kalau dijalankan nih, yang dijalankan y-nya. 1y dapat 1x gitu ya. Itu yang horizontal, tariknya jadi horizontal. Jangan ngelihat 1x di sini, y-nya ada banyak. Berarti ini bukan y fungsi x gitu ya. Bukan y fungsi x, tapi berlaku x fungsi y. 1y dapat pasangan 1x. Jadi kalau x fungsi y itu kita lihatnya horizontal. Ditarik horizontal, memotong grafik hanya sekali. Di setiap titik. Begitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian x ini disebut variabel bebas. Dan y disebut variabel tak bebas. Nanti sebentar lagi saya jelaskan kenapa sih kok bebas atau tak bebas gitu ya. Nah, sekarang aja jelasinnya karena di bawahnya nggak ada. Kenapa disebut variabel bebas? Karena x-nya dipilih bebas dulu, y-nya dikenakan aturan ini. Jadi kalau y fungsi x, x-nya ditentukan berapa aja, asal bisa dihitung. Kemudian masukkan ke aturan, dapat y-nya. Y-nya nggak bebas. Gitu ya, bergantung aturannya. Kemudian sebuah fungsi disebut fungsi real bila hasilnya ini bilangan real. Sedangkan ininya nggak harus bilangan real, meskipun kita hanya akan bicara kedua himpunan ini bagian dari bilangan real. Tapi pada hakikatnya nggak usah ininya bilangan real gitu ya, secara umum. Oke. Nah, di contoh-contoh ini coba. Mana yang mendefinisikan y fungsi x? Yang ke satu, y fungsi x bukan? Ngelihatnya satu buah x kalau diberikan, dapat y-nya 1. Jangan dibalik ya. Jangan, y ini dipakai x yang berbeda, enggak apa-apa. Pokoknya satu buah x kalau dihitung, dapat y-nya 1. Sebentar. Takut anak mertua. Ya. Ini y fungsi x bukan? Ada yang ragu? Kalau nggak ada yang ragu ya udah saya lewat aja. Kamu kok beli heran? Kok bisa itu y fungsi x? Ini nih kacamata. Paham nggak? Paham. Yang B, y fungsi x bukan? Jadi kalau diberikan satu nilai x,
dihitung Y-nya hanya dapat 1 gitu. Y fungsi X bukan? Oke, saya akan lihat grafiknya ini ya. Grafiknya sementara menggambarnya nanti belakangan, ini udah diberikan aja dulu. Nah, itu yang barusan itu gambarnya seperti ini. Kalau X-nya 0 atau Y-nya 0 nggak bisa. Nggak mungkin jadi 1. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kalau mau melihat dia fungsi atau bukan, tarik aja garis lurus gini. Motongnya cuma sekali dia ke yang merah di setiap X. Jadi 1X dapat 1Y. Itu ya. Oh, motong dia loncat ya. Jadi kalau ditarik vertikal hanya kepotong sekali. Kalau dia Y fungsi X. Yang ini Y fungsi X bukan? Hah? Jangan ragu-ragu, harus benar paham. Kalau ragu-ragu tanya. Hah? Y fungsi X. Ada yang bilang enggak, jadi ragu-ragu. Bayangkan dikasih satu nilai X, X-nya sama A, dapat Y-nya 1 atau lebih? 1 aja ya. Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham tanya. Nanti saya lihatkan dari grafik lebih gampang. Yang enggak cuma D ya. Neng, paham? Benar. Aduh, serius ya. Jangan terlalu serius, tenang-tenang aja. Paham? Ini Y fungsi X ya. Ya. Yang ini? Bukan. Salah ini. Masa X. Y maksudnya. Satunya. Oh, iya sih. Fungsi bukan? J. Fungsi bukan? Fungsi dong. Hah? Ya. Dimasukin apa? Mas, kalau mau menyatakan bukan fungsi, kasih nilai X tertentu. Cukup kasih satu contoh yang menyalahkan itu. Jadi kasih satu nilai X, X-nya berapa aja. Nih, Y-nya bisa 2 gitu. Jadi satu nilai X, Y-nya bisa 2 nih. Berarti bukan fungsi. Masukkan X-nya 0. Y-nya berapa? Penarikan akar ingat ada plus minus. Berarti bukan fungsi. Ini kalau kita lihat kan tanganmu ke sini. Ini kan lingkaran jari-jari 1. Kita lihat tarik vertikal. Mana? Motong 2 kali. Kalau di sini sih memang sekali, tapi kalau fungsi di semua nilai X, Y-nya harus sekali aja. Ini Y-nya 2 kali di sini X. Ini Y-nya ada 2. Gitu ya. Bukan fungsi. Contoh-contoh ini banyak sengaja supaya lain kali cepat. Oh, ini fungsi. Ini fungsi bukan? Kalau saya kasih nilai enggak, A aja sembarang ya. Jadi A pangkat 3 X sama A. Y pangkat 3 sama dengan 1 min A pangkat 3. Penarikan pangkat ganjil mah nggak ada plus min ya. Ya, jadi 1 ya. Ya. Satu nilai kan? Satu nilai X, X-nya berapa aja? Dapat Y-nya 1. Y fungsi X. Ini? Dan 1 min kuadrat. Kalau salah diguyur kalau mah. Ya, fungsi X. Hah? Ya fungsi X. Ya. Ya udah, nggak jadi diguyur. Kayak tadi masukkan ya X-nya 1 bilangan. Kalau membuktikan umum jangan pakai angka ya. Kayak saya tadi pakai A-nya boleh berapa aja. Kalau mau menyalahkan dia bukan fungsi, boleh pakai angka. Contoh nih nggak benar gitu. Ada contoh nggak benar. Kalau benar harus berlaku untuk semua. Jadi jangan nyoba dengan X-nya 2, X-nya 3, nggak boleh, harus umum. X-nya A, kayak tadi, Y pangkat 3, 1 min A pangkat 3. Kok jadi sama ya? Iya Pak, benar. Kuadrat kalau ini pangkat 3 ya. Tapi prosesnya sama aja. Oke, kalau ada yang masih ragu-ragu, tanya ya. Saya lambat-lambat nih, ketinggalan nama kelas K 302 saya.
Nah, kemudian ada pengertian daerah definisi atau domain, atau ada juga istilahnya wilayah, tapi kita pakai daerah definisi atau domain aja. Domain dari fungsi f dinotasikan df itu adalah semua x anggota D. D itu tadi apa ya? Ini yang di kiri nih, himpunan yang di kirinya. Semua x anggota D supaya fx-nya terdefinisi. Bisa dihitung terdefinisi itu. Oke, sebelum ke daerah nilai saya mau ambil contoh dulu. Nah, ini fx akar min x. Maka daerah definisinya apa? Nah, itu kita cari. Untuk x mana aja ini bisa dihitung. Berarti x-nya harus 0 atau negatif ya. Jadi min tak hingga sampai ininya supaya bisa dihitung ya min tak hingga sampai 0. 0 boleh akar 0 0. Min tak hingga nggak boleh masuk. Nah, gitu ya. Ini siku ya, siku. Domain itu x-nya, variabel bebas ya. Tapi nggak boleh ketinggalan, harus semua disebut. Kalau misalkan nyebutnya nolnya nggak dimasukkan, ya salah gitu. Harus semua. Kalau daerah nilai itu y-nya, si y-nya. Setelah ada daerah definisi atau domain, maka daerah nilai itu ini kita masukkan ke aturan fungsi. Masukkan, dihitung, tapi jangan dihitung satu persatu ya. Min 10, masukkan min 11, min 11,4, min 11,45. Sampai mati nanti kita masukkan satu persatu gitu kan ya. Saya hitung satu persatu, kalian nungguin aja kuliahnya nggak habis. Udah ininya jadi tengkorak gitu, masih gini aja terus. Tapi kita lihat, kalau ini saya masukkan ke akar min x, paling kecil berapa? Paling besar? Akar nggak mungkin min. Akar itu enggak, daerah nilai yang ditanya, daerah nilai. Tak hingga. Jadi dengan nggak usah memasukkan satu persatu, untuk yang gampang ini mah kita dapat paling kecil dia 0, paling gede kalau x-nya bayangkan min tak hingga, min tak hingga, akar tak hingga ya masih tak hingga itu ya. Gitu. Jadi ini juga nggak boleh ketinggalan ya. Harus semua y hasil ngitung dari aturan fungsi. Semua y besar tuh tadi himpunan yang di kanannya. Di mana y kecil nih sama dengan hasil ngitung ke aturan fungsi. Oke, paham? Suka keluar nih daerah definisi. Daerah nilai kadang-kadang susah. Lebih sering keluar daerah definisi. Oke, kita lihat supaya paham. Oh ya, tadi kita mulainya terlambat 15 menit, jadi selesainya nanti tambah 15 menit ya. Ditambah bunga lagi, jadi tambah 20 menit. Iya, ada bunganya. Ini. Coba, nggak usah saya buka lah. Daerah definisinya apa supaya bisa ngitung ini? X-nya harus gimana? X besar 0 ya? Atau 0-nya masuk nggak? Masuk. 0 sampai tak hingga. Pokoknya mah banyak. Daerah definisinya adalah 0. Jadi nulisnya gini ya, df sama langsung aja, nggak usah dihitung-hitung kalau aturannya sederhana gini mah. 0 sampai tak hingga. 0-nya masuk ya. Daerah nilainya apa? Nulisnya gini, R dari fungsi f. Paling kecil berapa? Paling besar? 0 tak hingga juga ya. Gitu. Mutlak X. Mutlak udah ya? Udah. Sebentar, tapi grafiknya belum. Y sama dengan mutlak X. Kalau dibuka kan menjadi min X untuk X yang kecil 0. X kalau X besar 0. Kalau ada fungsi atau yang pecah gini, mau dibikin grafiknya, ini kan garis lurus gampang. Kita lihat ini Y sama dengan min X. Itu gambarnya kayak gini ya, Y min X. Tapi hanya dipakai dari X yang kecil 0 aja. Jadi grafiknya
yang benernya hanya segini. Sampai 0, sampai kena nolnya termasuk di sini. Ya. Satu lagi grafiknya Y sama dengan X. Y sama X ke sana ya. Jangan merah. Ini Y sama dengan X. Tapi hanya dipakai dari 0 ke kanan ini. Jadi di sini ya ikut nyambung jadinya. Nah, ini jangan lupa ya harga mutlak. Selanjutnya harus hafal sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun mah lupa nggak apa-apa. Ya kan udah mahir mah pakai ini aja, pakai software. Tapi kalau mau nge-review tahu itu. Y sama dengan mutlak X. Darah definisinya mana? Kalau dari grafik lihat X yang mana aja itu. X ini grafik ini X dari Sabang sampai Merauke ya. Nggak kelihatan hijau. Biru aja. Ini. Artinya grafik yang merah kita proyeksikan ke sumbu X. Hasilnya ya seluruh sumbu X. Darah nilainya? Hasil Y-nya, lihat Y-nya tuh proyeksikan ke sumbu Y. Paling kecil berapa? 0 sampai tangga. 0 tak hingga terus dari tadi ya. Jadi DF-nya jangan lupa bilangan real atau boleh juga minta hingga tak hingga gitu ya. RF-nya 0 tak hingga. Oke? Darah nilai mas secara umum nanti susah. Yang sering ditanya darah definisi. Kecuali fungsinya sederhana gini. Lanjut. Sebentar, ini hapus dulu. Merah-merah gini ya. Kayak datang bulan aja. Padahal kita mah datang bintang. Aduh, kerekam lagi. Celaka. Nah, udah biarin lah. Yang C. Nah, kalau ada dibilang gini, itu artinya X-nya dibatasi. Hanya di situ aja. Y sama X kuadrat, kalian udah hafal ya parabola. Melalui 0,0 hanya dipakai dari min 1 sampai 1. Dari definisinya mana? Berapa? Ya min 1, 1. Ya. Tapi hati-hati, bisa juga gini. Tapi dibilang di belakangnya min 1. Ya, dari definisinya 0 sampai 1 aja. Kalau ini bisa semua dihitung. Ya, darah definisinya min 1, 1. Darah nilainya? Muncul lagi dia, ya udah. Ini DF-nya apa? Min 1, 1. RF-nya apa? Paling kecil 0. Paling gede Y-nya 1. Ini darah definisinya apa? Nah, mulai Y sama akar. Bentar, hapus dulu. Tadi udah dihapus, muncul lagi. Ada setannya. Sebentar, saya hapus dulu ya. Sabar, sabar. Kalau bisa dibayangkan langsung boleh. Kalau agak kerasa kompleks ya kita pakai jalan. Pakai jalan gimana ya? Kita lihat. Ini 1 min X kuadrat harus lebih besar 0 kan gitu. Pakai persaksamaan kayak kemarin. 1 min X, 1 tambah X. Saya gambar garis bilangan, tanda. Nah, jangan bosan nulis gini di ujian ya. Kalau latihan mungkin bisa skip-skip aja yang udah tahu pastinya. Itu, ini min 1, 1. Tandanya apa? Plus min ya. Salah. Oh iya, min plus. Jadi di sini HP-nya berapa tuh? Min 1, 1 ya. Nah, kalau di sini jangan bilang HP. Daerah definisi dari F, kalau ini saya namakan Fx, adalah
min 1, 1. Jangan ditulis HP. Dah soal awalnya bukan pertaksamaan. Kalau di sini pertaksamaan, solusinya HP. Daerah nilainya paling kecil berapa ya kalau dimasukkan ke situ? Paling besar? Hah? Paling kecil 0, paling besar 0, jadi 0, 0. Hah? Paling kecil berapa? Paling besar? Ya, paham kan, Neng? Hah? Oke, lanjut lagi. Supaya paham, lihat contoh saya banyak. Nggak ada dosen yang ngasih contoh sebanyak ini. Kecuali dosen yang gila. Nah. Ini, saya jalankan manual lagi. Jangan pusing dengan aturannya kok pecah, itu ya. Ya, kayak balon aja. Mahasiswa tahun lalu ada yang aneh lagi. Oke. Gambarnya kayak tadi. Kalau mau menggambar grafiknya ya. Saya mau gambar grafiknya dulu. Y sama dengan ini X kuadrat. Gambar aja Y sama X kuadrat, tapi tipis dulu. Tipis, Y sama dengan X kuadrat. Hanya dipakai, oh ya ini jangan lupa nih. Kalau ketemu dosen matematik murni, dulu dikurangi 2 dari 10, nggak ada labelnya, sumbunya. Alasannya kan bisa terbalik. Ini X, ini Y. Katanya. Dia pura-pura aja, padahal mah tahu gitu ya. Nah, kita hanya pakai yang X kuadratnya yang kecil 0, yang ini. Karena aturan ini ya. Kemudian bernilai 1 kalau X-nya besar 0. Kalau 0 masih masuk sini ya tadi. Kemudian bernilai 1. Y-nya 1 terus sih. Y-nya 1 terus. Nih Y-nya 1 terus. Tapi hanya dipakai mulai kanan 0. Jadi di 0 nggak berlaku ya. Kosong gitu. Ini 1 tingginya. Nah, gitu. Yang merah jadi grafiknya. Oke. Di 0 ikut yang ini. Di 1 ini nggak ikut. Y-nya 1 semua. Dalam definisinya apa? Kalau udah ada grafik gampang. X-nya mana? Ini kalau merah ini diproyeksikan ke sumbu X. Hasilnya mana? Bilangan real atau min tak hingga tak hingga. Daerah nilainya proyeksikan ke sumbu Y. Hasilnya apa? Kumpulkan semua Y-nya. Kalau yang ini diproyeksikan ke sumbu Y jadi 0 tak hingga. Yang ini kalau diproyeksikan jadi angka 1 aja. Ya digabungkan semuanya. Jadi 0 tak hingga. Itu? Hah? Enggak. Yang ini diproyeksikan hasilnya 0 tak hingga. Yang ini diproyeksikan ke sumbu X, ke sumbu Y jadi 1. Digabung himpunan 1, ya tetap aja hasilnya 0 tak hingga. Kalau misalnya fungsinya lebih rumit, gimana Pak? Lebih rumit? Ya jawabannya lebih rumit. Harus ada contohnya tuh, kalau lebih rumit gimana ya jawabannya lebih rumit. Tapi pokoknya ngumpulin semua Y-nya. Semua Y-nya kumpulin. Gitu ya. Bisa juga grafiknya kayak gini. Misalkan ada fungsi grafiknya ini. Ini nggak masuk. Kemudian di sini disambung. Ini masuk. Ini katakan angkanya 1, ini 1, X, Y. Ini daerah definisinya apa kalau yang ini? Yang X ya. Salah, saya salah. Saya salah. Ya boleh lah udah. Daerah definisinya apa? Sampai 0. Hah? Minta hingganya nggak boleh masuk ya. Aduh, ini tangan udah nggak sinkron sama otak dan mulut. 0-nya masuk? Enggak. Hah? Enggak. Enggak.
digabung, Dengan satu. hah? Satu tak hingga ya. Ya. Yang ini kalau diproyeksikan ke sumbu X kan jadi satu tak hingga. Darah nilainya? Berapa? Sama ya? Oh ya, kebetulan sama. Digabung satu tak hingga juga ya. Supaya nggak sama, ini ganti ini 3 gitu ya. Jadi ini 3 tak hingga nanti itu supaya paham bahwa ini Y-nya, proyeksikan ke sumbu Y. Oke. Paham? Nah, yang G nggak usah lah, nggak ada di buku Purcell. Saya akan jelaskan yang F. Ini suka keluar di soal limit nih, jadi dipahami gini ya. Agak lama. Ini baru, kalian nggak akan dapat di SMA. Guru SMA-nya aja nggak akan paham. Jangan dilaporin ya, aduh. Ini gini bacanya. Simbolnya ada yang nulis ini, ada yang nulis ini. Ini mutlak, kemudian diapit kurung siku. Yang buku Purcell pakainya ini. Kita akan banyak pakainya ini ya. Yang ini. Nah, ini adalah definisinya adalah bilangan bulat. Saya tulis ya. Bilangan. Oh ya, kalian sebenarnya kalau itu nggak nyalin juga nggak apa-apa. Kalau diklik ini ada tulisannya. Tapi saya jelaskan nih. Bilangan bulat terbesar. Jadi nilai dari si ini ya. Namanya floor, ini floor X. Bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Contoh kalau ini 2,5. Nah, itu nilainya berapa Y-nya? Bilangan bulat paling besar nggak boleh lebih dari dia. Enggak, bilangan bulat harus bulat. Bulat. Hah? 2. Jadi hasilnya bulat semua. Nggak ada yang kotak. 2 berapa? Hah? Bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari 2. 2 ya. Jadi ini kata-katanya boleh diganti ini yang lebih kecil atau sama dengan X. Sama aja. Coba lagi. Min 2. Hah? 2. Ini bilangan bulat yang terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Kalau 2 mah lebih sekali atau nggak boleh lebih dari si X ini. Hah? Berapa? Kenapa tadi 2? Coba lagi supaya paham. 2,5. Udah tadi 2/10 lah. Hah? Berapa, Bebo? 2. Cari bilangan bulat paling besar tapi nggak boleh lebih dari ini. 0 mah enggak, 1 masih bisa. Paling besar nih, bulat terbesar tapi nggak boleh lebih dari dia. Hah? 2 kata dia juga ya. 2/10. Bukan berarti tinggal desimal kan itu Pak ya. 2,5 itu desimal kan. 2,5 tadi. Oh, yang tadi 2,5 sebenarnya 2,5 lah atau 2,5. Bukan. Nah, coba lagi, salah lagi gerak.
Min 2. Min 3. Hah? Oh iya, Min 3. Min 3. Ya, Min 3. Min 3. Bila Paling kecil. Paling kecil. ini min 2/10. Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Min 3. Min 3 ya. Nggak boleh min 2. Iya, Min 3. Min 2 mah lebih besar dari dia. Dia tuh ininya nih, si X ini. Paham? Ngantuk ya? Awas nih. Kasih vitamin dulu. Bohong lagi ITB mah. Tuh lihat, isinya air putih. Tapi kopi katanya. Oke. Atas ya. Oh, grafik ya sekarang. Nah, gambar grafiknya. Sebelum gambar grafiknya, kembali kalau mutlak kan biasa kita buka mutlaknya. Kalau ada akar di persamaan tuh dihilangkan akarnya. Kalau ada tanda ini fungsi floor, lihat fungsi apa ini simbolnya, pokoknya nggak tahu lah itu ya. Ini harus kita buka dulu supaya bisa digambar grafiknya agak bawah. Berdasarkan definisi tadi, kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya di mana? Hah? Ini kan tadi nilainya sekian. Saya pengen tahu kapan dia bernilai 1. Kalau X-nya berapa? Hah? Kecil dari? Hah? Sama dengan? Sama dengannya masuk? Lebih besar dari berapa? Gitu? Kalau X setengah berapa? Hah? Bingung lah dia. Oh. Nggak tahu sampai mana tadi. Agak ngulang lagi. Jadi sekarang saya mau buka dulu tanda simbol aneh itu. Dia bernilai 1 kalau X-nya di mana? Satunya masuk ya? Harus kecil dari? 2-nya masuk nggak? Nah, kapan bernilai 2? Ini mas saya udah nggak nanya. Dan seterusnya ya. Kapan bernilai 0? Bernilai min 1? Hah? Gitu? Bernilai min 2? Titik. Kasih kurawal. Nah. Hah? Apa? Oh, ini min 1. Oke, dari situ kita gampang gambar grafiknya kan? Kita gambar grafiknya. Yang ini dulu, yang gampang dulu ya. 0 kalau X-nya antara 0, 1. Jadi X-nya antara 0 sampai 1, nilai Y-nya 0. Ininya bolong gitu ya. Paham? Itu yang ini. Y-nya bernilai min 1. Kalau di sini. Berarti Y-nya min 1 di bawah ya. Nah, seperti itulah dia. Ini min 1 gitu ya. Min 1 sampai 0 bernilai min 1. Udah tahu itu? Gampang lah ya berikutnya. Gitu. Ini harus dilabel. Oh ini. Aduh udah dikeluarangi 20% nih. XY. Ini berapa? Min 2. Kalau X-nya antara min 1 ininya min 2 itu ya. Oke. Dan seterusnya. Yang ke sini.
Ini gitu ya. Kemudian gitu ya. Ini berapa? 2, 1, 3, 2. Apa dilabelin gitu ya kalau di ujian? Oke. Nah, grafiknya seperti itu, putus-putus. Kenapa dia dinamakan fungsi floor? Fungsi apa? Lantai lah. Karena kalau kita bandingkan dia dengan Y sama dengan X ini. Nah, setiap satu, aduh ini kumaha bikin grafik kayak gitu. Kayak bukan manusia aja. Kita lihat di setiap satu interval seperti ini. Interval panjangnya 1, dia turun ke bawah ini kan. Jadi lantai gitu kan. Nah, jadi lantai ininya turun nih. Yang ini jadi lantai. Ini jadi lantai di sini. Ini jadi lantai di sini. Tuh. Turun. Untuk setiap segmen satu-satuan. Oke, ini jangan lupa juga. Oke. Sudah, sekarang lanjut. Pengertian, ini masih disalin, silakan. Sok salin. Oke. Mau ditemenin nggak? Ngapain nemenin dia? Nanya doang. Oke, fungsi ganjil dan genap ya. Hati-hati, fungsi genap bukan fungsi yang bisa dibagi 2 ya, kayak bilangan, bukan. Meskipun ada hubungannya dengan X kuadrat gitu ya, pangkatnya 2. Karena dulu sebuah fungsi disebut fungsi genap bila memenuhi ini. Baca gini kan suka bingung. Kita lihat ilustrasinya. Ini. Fungsi genap. Nah, sama dengan artinya kalau kita lihat grafiknya ya, merah lagi. sama. Oke, kita lanjut. Tadi rekamannya keputus. Nanti. Nah, fungsi genap itu memenuhi hubungan ini. Artinya kita lihat, misalnya X-nya 7. Di 7, kata nilai Y-nya sekian. Maka di min 7, nilai Y-nya harus sama. Jadi ini kita geser gitu ya. Nah, di min 7 tingginya sama. Kalau misalkan yang lain, di berapa? Di 1 gitu ya. Itu bukan 1, mungkin 2 ya. Skalanya biar ini. Di 2, nilainya katakan sekian. Maka di min 2, ini, di X dan di min X, tingginya sama Y-nya. Di 0. Kalau di 0, X-nya 0, katakan tingginya sekian. Di 0. Di min 0, segitu juga. Gitu ya. Berapa? Ini, di sini, nggak tahu berapa, 6, kata nilainya sekian. Di min 6, ya tingginya sama. Di sini misalkan berapa? Di 14, nilainya sekian. Di min 14, sama tingginya. Jadi kalau digambar, grafiknya fungsi genap itu, dia simetri. Ya, saya nggak tahu persis gambarnya, tapi kita sambungnya titik-titik. Ini, kita kan, misalkan grafiknya seperti ini. Nah, yang kanan harus simetri. Simetri. Jadi, gitu kan. Nah, terus itu simetri enggak tuh? Simetri ya. Aduh, nilai menggambar saya itu biasanya 5. Tuh, gitu ya. Simetri dia. Jadi, simetri terhadap sumbu X. Sumbu Y. Jadi ini simetri terhadap sumbu Y. Oke? Itu fungsi genap. Nah, ini udah. Nanti kalian bisa klik ini sendiri ya.
Kalau di sini kan gambarnya lebih bagusan lah. Fungsi genap. Nah, ini bisa digeser-geser fungsi genap. Jadi kalau ini tujuannya apa digeser ini? Kalau ini titik A, di min A tingginya sama. Gitu ya. Tuh, simetri dia terhadap sumbu X. Paham? Paham. Oke, lanjut lagi. Dikali dulu. Kali sungai. Nah, ya. Ada fungsi ganjil. Sebenarnya kata yang baku tuh gasal, bukan ganjil. Tapi saya udah terbiasanya ganjil gitu ya. Sebenarnya ganjil itu beda maksudnya. Kalau misalkan ganjil tuh kayak di Garut. Ada yang dari Garut. Di Garut itu ada orang bisa masuk botol kecil. Botol segede jempol ini. Ilmu ya? Ya. Hah? Ilmu. Enggak. Ilmu hitam. Enggak ilmu hitam. Ilmu nyata namanya orang aring. Nggak tahu orang aring minyak wangi itu. Di botol kecil kan. Gitu. Wah, salib. Dia sambil ngedoa takut orangnya betul-betul masuk botol. Fungsi gasal ya, tapi ya ganjil, saya udah kebiasaan ganjil. Hubungannya ini. Nah, kalau fungsi memenuhi ini namanya fungsi gasal. Kita lihat lagi grafiknya. Fungsi gasal. Bukan asal, gasal. Nah, gambar lagi grafiknya. Ambil X-nya 5, gitu ya. X-nya 5. Katakan nilai fungsinya sekian. X-nya 5. Di titik min 5, nilainya minus dari F5. Jadi kalau X-nya 5, saya ambil ini F di min 5 sama dengan minus dari F5. F5 tuh ini tinggi Y di 5. Di min 5, minusnya malah ke bawah, tingginya sama. Kalau di ini jangan ini, berapa? 1 nilainya sekian, di min 1 nilainya sama tingginya tapi negatif. Gitu ya. Mirror. Mirror apa mirror? Kalau di 0, mungkin kan nilainya sekian di 0. Misalkan F di 0 sama dengan berapa itu tingginya, misalnya 3. Kalau fungsi ganjil, maka F min 0 harus min 3. Ini dua-duanya kan F0 aja. Nggak mungkin, ini 3, ini min 3. Ini kan, ini Y yang sama dengan ini. Min 0 sama 0 sama aja. Jadi di 0 harus berapa? Kalau fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil, maka kehapus semua. Tulis lagi. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Bukan teknik minyak. Bukan. Tidak mungkin. Jadi ini nggak boleh 0. Saya hapus. Tapi dia nggak mau ngehapus. Mau. Tapi gede. Ya pokoknya ini kasih merah. Nggak mungkin di situ. Haruslah di sini. Kalau di sini dia negatif, di berapa lah nggak tahu, pokoknya ini di titik A nilainya negatif, di min A malah positif dengan tinggi sama. Jadi kalau ditarik grafiknya kira-kira kalau ini katakan ya saya sembarang aja ini ke sini, kemudian ke sini gitu ya. Yang ini harus bawah dulu terus gimana ya? Bawah dulu ke sana habis gini. Jadi dia simetri terhadap apa? Titik pusat. Simetri terhadap titik pusat. Artinya kalau di sini tarik, ini ada titik, tarik ke titik pusat. Nah, dapatnya yang ini. Ya, ditarik. Ini. Titik pusatnya pakai hijau aja. Nah, ini tarik ke titik pusat, dia simetri.
Sama yang di sini juga kalau ditarik ke titik pusat dapat yang di sini gitu ya. Jadi ini simetri terhadap titik 0,0 atau titik pusat koordinat. Nah, kalian bisa lihat gambar yang bagusnya di itunya ya, diklik aja itunya, slide-nya. Sudah? Hah? Ini nggak mungkin F03. Karena kalau F03 menurut ini F min 0 harus min 3. Padahal F0 sama F min 0 kan sama aja. Jadi nanti 3 sama dengan min 3. Nggak mungkin. Makanya kok bisa? Nggak bisa. Haruslah F0 0 yang benar. Ini kok bisa? Nggak bisa. Jadi F0 nggak boleh 3. Jadi yang dimasukin ke fungsi 0 atau min 0? Kalau fungsi ganjil F0 harus 0. Nggak boleh 3, nggak boleh 2. Kalau boleh, kalau ini boleh dan dia fungsi ganjil, akibatnya ini. Nggak mungkin. Jadi kalau punya fungsi ganjil di titik 0, x 0, nilai fungsinya pasti harus 0. Bingung? Biarin nanti baca videonya 100 kali. Ya. Kan itu simetri terhadap titik 0,0. Tapi kalau misalkan simetri terhadap titik 1,1 itu bisa nggak? Nggak tahu, itu namanya mungkin fungsi kamu. Karena untuk keperluan yang perlunya ini gitu ke belakangnya. Pokoknya konsep itu nggak dibuat-buat supaya muncul gitu, enggak, nanti ke belakangnya ada maksudnya. Hitung integral kalau fungsi ganjil dari integral katakan dari min 55 nanti jadi 0 karena ya nantilah sifatnya. Ada keperluannya gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi Gasal, simetri terhadap titik 0. Kalau mau lihat ininya silahkan buka sendiri. Nah, sekarang supaya lebih paham, saya akan kerjakan yang A aja. Yang lainnya buat kalian gitu ya. Kalau dosen itu kan udah tua, dia udah ada pikun, ya jangan dikasih soal susah-susah. Mahasiswa aja yang susah mah. Oke, kita periksa. Pertanyaan, ini fungsi ganjil atau genap? Udah pangkatnya 2 itu ya. Jangan ngelihatnya jangan dari situ. Coba. Saya tulis supaya ada F-nya, saya tulis Fx. Bandel ngambil hitam nggak dapat. Fx sama x kuadrat. Kemudian selalu hitung ininya. Nah, ingat ini. Kalau ini kebo pangkat 2. Kalau ini kuda pangkat 2. Kalau ini undur, ya undur pangkat 2 gitu ya. Kalau ini jangan. Kalau min X, jangan nulis min X pangkat 2, tapi min X-nya yang dipangkatkan 2 gitu kan. Ini saya hitung menjadi X kuadrat kan. Balik lagi sama dengan Fx sendiri kan. Nah, F min X sama Fx jadi fungsi genap. Yang gampang aja satu lagi boleh saya. Y sama X pangkat 3. Periksa fungsi ganjil atau genap. Hitung F min X-nya. Ganti X dan min X. Sama dengan min X pangkat 3 ya. Min 1 pangkat 3 kan min 1. Sama min dari si ini ya. Oh ya, ini saya sebut dulu Fx. Nah, dia fungsi ganjil. Coba sekarang. Nanti ada yang nyalin. Lanjut lagi. Hitung dalam hati. Y mutlak X, fungsi ganjil genap. Genap. Grafiknya udah tahu tadi ya. Simetri terhadap sumbu Y kan. Kalau X-nya diganti dengan min X, dihitung harga mutlak min X sama dengan harga mutlak X sendiri. Jadi F min X sama Fx. Yang D.
Ganjil. Tunggu. Min 1. Susah ya kita hitung. Pokoknya prinsipnya bukan dua-duanya. X-nya diganti min X. Bukan dua-duanya nggak sih? Ganti min X, hitung. Balik lagi nggak ini ke bentuk semula? Enggak. Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Nggak ganjil, nggak genap. Fungsi banci. Yuk. Dibanci. Apa? Gua pikirin. Tadi kalau menjawab pertanyaan dia, kalau simetri terhadap titik 1,1 gimana? Ya bukan ganjil, bukan genap juga. Oke? Oke. Ada yang nyalin. Si Neng cantik lagi nyalin. Apa? Lanjut lagi ya. SPG. Ini Bentar. Ada. fungsi ganjil atau genap? Sok hitung dalam hati. X-nya ganti dengan min X. Balik ke bentuk yang mana? Minusnya atau tetap atau bukan. Ini fungsi ganjil genap. Itu genap sih. Ya. Genap. Benar. Jadi ini kita namakan fx karena kita menyebut f min x nanti. F min x sama dengan ganti x dengan min x. Panik. Hah? Nggak boleh ganti zaman, nggak boleh ganti. Enggak. Lo udah wager, boleh. Gitu kan? Harus berani. Jadi Pak jadi buyur, Pak. nggak balik lagi, bukan ganjil, bukan genap. Lanjut. Ini juga bukan keduanya. Fungsi bilang Genap. Enggak deh. Flor. Tidak belajar. Bisa. Kita lihat grafiknya aja, Flor. Simetri nggak terhadap itu ya? Simetri nggak terhadap sumbu Y? Jadi sumbu Y-nya sebagai cermin. Enggak simetri. Terhadap titik 0 simetri nggak? Kan itu. Ternyata piye kan? Pak ya? Ternyata piye kan? Iya, Pak X. Kalau fungsi ganjil simetri terhadap titik 0. Kalau saya ambil Iya dong harusnya. yang ini sih kelihatan simetri, tapi kalau saya ambil yang ini simetri nggak terhadap titik 0? Enggak ya? Enggak, kelihatannya seperti simetri. Enggak. Lanjut lagi. Bisa juga dihitung gini. F min 1/2. Ntar ikuti dulu ini. Ini langsung buka ya. Bukan ganjil, bukan genap. Dapat dilihat ini. F min 1/2 min 2. Ini nih. Kalau X-nya ini. Saya ambil X-nya sama dengan 1,5. F 1,5 1 kan? Kenapa? Bilangan bulat terbesar yang nggak lebih dari dia. Tadi 1. Kalau di minusnya? Minus 2. Nggak balik lagi ya. Jadi nggak ada hubungan Fx dan apa? Dengan F min X. Ini nih, X-nya ini. Hasilnya nggak ada hubungan. Yang ini tadi Fx-nya 1, yang ini min 2. Nggak Fx sama dengan F min X, enggak. Fx sama dengan minus dari F min X sama dengan minus dari Fx juga enggak, gitu ya. Jadi bukan ganjil, bukan genap. Gitu. Sok, ada yang nyalin. Udah? Situ masih nyalin, biarin aja cowok. Cukup, lanjut lagi. Ini mikir aja sendiri. Kemudian ada yang namanya fungsi periodik. Sebuah fungsi disebut fungsi periodik bila terdapat bilangan real P, sehingga kalau X ditambah P, nilainya balik lagi gitu ya. Setiap interval sepanjang P balik lagi. Nah, ini contohnya fungsi periodik. Ini ngulang terus.
ngulang terus sejauh P. Ngambilnya nggak usah dari ujung, dari sini juga boleh. Ini sampai sini, ngulang sampai sini. Sini, ngulang sampai sini. Intervalnya sejauh P. Nah, bilangan positif P terkecil sehingga fungsinya balik lagi nilainya, itu disebut periodenya. Jadi ini kalau kita lihat, setelah 2P juga ngulang lagi. Setelah 3P juga ngulang lagi. Nah, P terkecil sehingga fungsi mengulang nilai-nilainya itu disebut periode. Beri contoh sebuah fungsi dengan periode 2. Mau nggak ini kuis? Hah? Benar. Nggak mau. Berikan fungsi dengan periode 2. Nah, tahu saya periode sama dengan P sama dengan Setelah 2 interval, ngulang. Ya, ambil aja. Nanti rumuskan lagi. Setiap 2 interval, katakan dari sini, Y sama dengan X gitu ya. Y sama X, ini sampai 2. 2 ya. Yang ujung jangan masuk. Gitu. Udah periode 2, ulangi aja setiap 2 interval. Ini kan periodenya 2. Wah. Ya, sini ya. Ini min 2. Periode 2. Jadi, rumusannya gimana? Ya, fx sama dengan, ini y sama dengan x kan yang ini. Fx sama dengan x untuk apa? Nulisnya gini. Untuk 0x2 kemudian fx tambah berapa? 2. Jangan 2 supaya semuanya 2p gitu ya. Sama dengan fx. P-nya berapa? Ya benar. Fx tambah 2 sama dengan fx itu ya. Begitulah. Ya aturannya pecah 2 gitu. Pokoknya yang penting ngerti periode nah ya. Arti periodik ya. Ya. Sebelumnya. Itu titik kan Pak? Itu kenapa nggak 0 begitu sebenarnya X begitu sebenarnya 2? Untuk X. Ya, saya mau bikinnya 2. Karena kalau ini saya bikin gini, penuh ya. Ini penuh. Ini nanti di sini atur 2 nilai, bukan fungsi. 1x nilainya, y-nya bisa 0, bisa 2. Bukan, maksud saya X sama dengan X. Bentar, bukan itu. Balik dulu. Lebih kecil sama dengan X, kenapa lebih kecil 2? Kenapa nggak lebih kecil sama dengan 2? Kan itu titik. Hah? X ya. 0 ke 2. Dan itu X itu titik. Ini? Ya, itu kenapa sama? Kan di 2 nggak ada. Oh, maksudnya sama atasnya. Berarti yang titik. Sebentar, ini perumusannya kurang lengkap. Mikir sendiri. Kurang lengkap. Tapi ini saya mau ngambil yang ini dulu. Yang lain tinggal ini. Ini sebenarnya harus kelipatan 2 ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 8. Juga minusnya. Kurang 2, kurang 4, kurang 8. Berarti ini tuh harus benar yang tadi saya ada variabel P-nya. Tapi P-nya bilangan-bilangan bulat. Gitu ya. Oke. Pada susah ya. Sebentar, pada susah. Gampang. Yang atas mah gampang. Yang ini mah. Oke. Penjumlahan fungsi. Kalau saya punya fungsi f dijumlah dengan fungsi g, dikenakan ke variabel x, itu boleh dihitung masing-masingnya gitu ya. Kurang masing-masingnya boleh dipecah itu. Kali bagi konstantanya bisa loncat indah keluar gitu ya. Kemudian pangkat n-nya asli, bilangan asli, n-nya 2, 3, 4. Itu artinya dikalikan gini. Kemudian daerah definisinya. Daerah definisi hasil penjumlahan. Kenapa daerah definisinya diiris? Karena
Ini berarti penjumlahan ini harus bisa dihitung oleh fx, harus bisa dihitung oleh gx. Berarti x-nya harus ada di domainnya, harus ada di kedua-duanya. Ada di domain f, juga di domain g. Demikian juga pengurangan harus bisa dihitung oleh masing-masing fungsi. Jadi x-nya itu harus ada di irisannya. Kali sama, bagi sama ada di irisannya, ditambah penyebutnya nggak boleh 0. Ya, misal pembagian fungsi fx-nya x kuadrat tambah 1, gx-nya sama dengan x min 5. Maka f dibagi g itu dalam definisinya adalah ini tadi bilangan real, ini bilangan real, tapi masih diiriskan kalau pembagiannya. Semua x yang nggak boleh 5. Karena nanti kalau x-nya 5, nanti membagi 0 gitu ya. Adalah natural itu. Oke. Nah, yang di bawah menggambarkan apa? Ini. Kalau ini fungsi f, ini fungsi g yang kuning, maka jumlahnya itu tinggal di tiap titik y-nya dijumlahkan. Y-nya yang biru ditambah y-nya yang kuning, jadilah setinggi ini. Ini ya, y yang biru di sini ditambah y yang kuning, jadilah y-nya yang warna pink gitu. Kalau ini apa? Saya ngomong bener nggak ya? Benar. Iya, benar. Kiri kanan sama aja penjumlahannya. Kalau F-nya yang... Oh, ini ada banyak ya. Gimana sih ini teh? Kok ininya tapi di bawahnya kali dan tambah. Oh, kita lihat. Mana F-nya? F-nya yang akar X ini. G-nya ini akar ini. Ya sementara diberikan dulu aja ya. Percaya gitu grafik ini. Maka jumlah tadi yang merah, yang pink ini jumlahnya. Berarti di setiap titik tinggi yang biru ditambah tinggi yang hijau. Ditambah tinggi yang kuning. Jadi tinggi yang pink. Kalau dikalikan ya tinggi yang kuning dikalikan tinggi yang biru, hasilnya ini. Di sini tinggi yang kuning dikalikan tinggi yang biru, hasilnya ini tingginya. Itu ya, titik per titik aja dikalikan itu sesuai aturannya. Yang susahnya yang berikutnya ini. Oke, berikutnya kita lihat fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu bila ada dua buah fungsi mau dirangkai. Jadi ngitungnya gini. Saya punya fungsi sebentar, ini FOG ya, G dulu kerja. Jadi gini, ini ada titik X oleh fungsi G dihitung jadi GX. Setelah itu ini kan bilangan juga kan? Hasilnya GX itu bilangan. Misalkan GX itu sama X kuadrat. Kalau diberikan X-nya 5, ya GX-nya 25. GX itu bilangan juga. Nah, hasil bilangan ini kemudian dihitung oleh fungsi F. Jadi simbolnya gini. Jadi mula-mula dihitung oleh fungsi G, si X itu. Setelah itu hasilnya ini bilangan. Dihitung oleh fungsi F. Nah, ini namanya komposisi dari fungsi G dengan fungsi F. Komposisi dari fungsi yang semula dengan fungsi yang kedua. Dan ini disimbolkan dengan perjanjian aja ini. Gitu simbolnya. Ya. Kenapa simbolnya gini? Tanya sama nenek moyang yang ada di akhirat. Kenapa nggak GOF? Pokoknya kalau G duluan, G di sini. Baru F. Perjanjian, teman. Oke. Nah, sekarang saya mau highlight ini. Si combro 3 ini. Coba. Di sini saya punya, ini ke sini nanti kerja fungsi G dulu yang dihitung tadi ya. Baru ke sini fungsi F. Nah, yang warna apa ini? Krem ini? Krem nggak di situ? Enggak, kayak... tapi di sini krem.
Jelek ini. Infocusnya. Nah. Ini daerah definisi G segini. Daerah nilai G, jadi Y-nya dari si G, itu adalah yang juga warnanya krem. Kemudian di sini fungsi F. Fungsi F kan punya daerah definisi juga. Mungkin beririsan dengan daerah nilai G, mungkin tidak. Ya, anggap aja secara umum beririsan. Irisannya yang hijau. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya punya titik di sini. Itu di daerah definisi F ya. Di daerah definisi G. Kan dihitung. Masuk ke sini. Ini X. Atau ini titik A itulah. Ini GA kan. Bisa dihitung nggak oleh fungsi F? Enggak, karena GA ini di luar daerah definisi dari F. Gitu ya. Ya nggak bisa dihitung gitu. Contohnya gini, misalnya GX-nya apa ya? X min 5 itu ya. Fx-nya sama dengan akar X. Saya berikan X-nya. X sama dengan 3. Maka GX-nya sama dengan min 2. Dihitung oleh fungsi F bisa nggak? Ini tidak bisa ya. Karena oleh fungsi F, akar min 2 nggak bisa dihitung. Kalau yang di sini, titik B itu ya. Nah, hasilnya dihitung oleh fungsi B, masuk ke sini. Gitu ya. Bisa dihitung oleh fungsi F kan? Contohnya di yang tadi, kalau X-nya 7, X-nya 7, ini jadi 2, akar 2 nanti dihitung. Jadi komposisi itu mungkin terdefinisi, mungkin enggak. Gitu ya. Nah, kalau ini kesininya mah nanti tinggal nilainya aja udah. Jadi ada kemungkinan titik-titik X di sini yang nggak bisa dihitung sama komposisi. Ada juga titik-titik di yang warna krem mungkin bisa dihitung nanti oleh fungsi F. Kebayang nggak? Nah, ini teh sebentar. Oh, oke. Jadi sekarang kalau saya hapus ulang bawahnya ini. Yang mau saya target sekarang titik-titik X mana aja yang bisa dikomposisikan. Ya. Sebentar. Mana ya? Itu jadi gak bagi si BNI ini ya. Supaya fungsi FOG terdefinisi, maka GX-nya harus gimana? Jadi kalau ada titik X di sini, GX-nya harus gimana? Ada di daerah definisi dari F ya. Jadi harus berada di, ya yang pasti berada di daerah nilai fungsi G. Udah pasti itu Pak ya. GX pasti ada di daerah nilai fungsi G. Tapi selain itu juga harus berada di daerah definisi fungsi F gitu ya. Oke, dia udah paham. Jadi harus berada di irisannya. Daerah definisi fungsi F. Baru bisa diteruskan oleh fungsi F. Nah, apalagi nah? Ini apa? Nanti aja. Udah paham? Jadi sekarang semua X yang memenuhi ini itu adalah nanti daerah definisi dari komposisinya. Jadi kalau ditulis sekarang daerah definisi dari komposisi ini apa? Adalah himpunan X sehingga apa?
GX-nya apa? Anggota DF, betul? Kalau ini mah udah pasti, nggak usah nulis irisan ini. Mau ditulis gini juga boleh. Mau ditulis gini. R G iris DF. Tapi sebenarnya nggak perlu karena kalau GX ya pasti masuk daerah nilai G. Ya. Jadi cukup sebagai anggota dari DF. Nah, kita tuh diminta menentukan daerah definisinya yang mana nanti. Ya. Sudah? Rada memusingkan ya yang ini? Oh, ini udah ada di sini. Daerah definisi FOG adalah semua titik X anggota daerah definisi G yang bersifat GX-nya masuk di RF. Paham? Kamu mau masuk mana? Prodinya? Sipil. Cocok, matematiknya mantap. Oke, kita lihat ini. Saya sampai sini dulu aja sepotong ini. Wah, pelatihan nanti aja. Kita lihat gini ya. Ambil. Pertanyaannya, tentukan aturan fungsi dan daerah definisinya. Daerah nilai mah jarang ditanyakan. Oke. Pertanyaannya, tentukan aturan, maunya apa tadi? FOG, GOF, FOG. Aturan fungsi FOG dan daerah definisi dari FOG. Coba aturannya dulu. FGX. FOG kenakan ke X itu kan definisinya F dari GX gitu kan? Ya, X-1. Sama dengan nanti jangan langsung-langsungan pusing. GX-nya apa? X-1. Akar X min 1 sama dengan akar X min 1 pangkat 2. Paham nggak ini? Rangkaian ini kalau nggak paham bilang. Jadi apa? Oh ya, akar dari T kuadrat itu hati-hati bukan T ya. Kalau T-nya min 5 gitu, kan 5 ya. Enggak plus minus. Akar bilangan itu selalu positif. Ini ya. Bedakan dengan ini. X kuadrat, T kuadrat sama dengan 25. Ini kita menarik akar. Menarik akar muncul plus min. Ya. Oke, ini menjadi gitu ya. Oh ya, akar dari sesuatu kuadrat itu sama dengan akar dari ini kuadratnya gitu ya. Oke, mutlak. Ingat, akar T kuadrat itu mutlak T. Jadi daerah definisinya apa? Hah? Real, kata dia. Real. Biru. Pusing Hah? 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Satunya masuk? Ada yang lain? Semua apa? Semua donat. Ini siapa namanya? Lydia. Lydia. Lydia tuh teman SMA saya, duduk di belakang saya biasanya. Tapi jangan nyontek sih, Lydia dulu suka nyontek. Hah? Ini? Nah, saya mau menekankan menentukan GFOG tidak boleh melihat aturan ini. Kalau di sini kan semua X bisa ya. Harus dilihat coba. Kalau X-nya 0, X-nya 0 kan ini nggak bisa dihitung. Jadi kalau mau menentukan daerah definisi, kalian harus menghitung FOG-nya tidak disederhanakan. Maksudnya gini, saya hitung ulang.
itu sama dengan F dari GX sama dengan apa? F dari GX-nya tadi akar X min 1 menjadi akar X min 1 kuadrat. Jangan disederhanakan. Dari sini kelihatan X-nya nggak boleh kurang dari 1 ya. Ya. Nah ini kalau nggak disederhanakan kita nggak tersesat kayak ini. Kalau aturan fungsinya itu boleh. Tapi dari sini maka daerah definisi FOG itu adalah hanya dari 1 sampai tak hingga. Jadi kalau menentukan daerah definisi, ininya jangan disederhanakan. Nanti kita lihat contoh berikutnya di hari Kamis. Ada cara kedua. Cara kedua menentukannya saya nggak akan ajarkan. Caranya rumit. Ya. Yang kedua, catat menentukan daerah definisi, hitung aja FOG-nya, tapi setiap tahap jangan disederhanakan, biar aja ininya kompleks. Nanti kelihatan dari situ. Nanti bahas contohnya di hari Kamis yang halaman berikutnya. Hari ini sekian dulu, terima kasih.